Selamat malam, kita ketemu lagi ya untuk belajar sama-sama dengan Lidata Komputer Samarinda. Kita kembali sinologi yang Arduino kemarin sudah ya, cuman masih belum full, tapi tidak apa, nanti saya perbaiki. Sudah saya perbaiki sih, cuma videonya belum saya upload. Untuk Arduino timbangan yang bisa bersuara. Oke, hari ini kita sinologi lagi. Nah, malam ini kita bahas web server ya. Jadi Synology ini bisa dijadikan web server ya. Bahkan kita bisa hosting sendiri atau self hosting ya. Jadi self hosting itu udah banyak juga di dibahas lah di YouTube juga ya, self hosting. Artinya apa? Kalau hosting yang ada kan biasa pakai host web hoster ya. Jadi yang ada di luar itu ya pakai cloud atau pakai web hoster macam-macam lah. Contohnya misalkan Hostinger ya, Hostinger. Nah ini dia web hosting ya. Kita pakai web hosting. Ini banyak ya, ada yang with VPS, ya ini virtual private server ya. Hostinger ini ada VPS, terus ada yang lebih mungkin lebih spesial ya. Nah, ini kelasnya ya, premium 2,5 dolar per bulan ya. Kalau bisnis nih 3,5 dolar per bulan. Ini murah ya. Ini web hosting ya. Kalau cloud ini ya, web hosting, oh ini 48 bulan. Kalau 1 bulan lebih mahal. Kalau dia 48 bulan kan langsung bayar di 48 bulan kayaknya ya. Jadi 48 bulan dikasih harga segini dikali 48, terus setelah 48 nanti akan naik ya. Kalau per bulan sih segini. Ini web hosting ya, ini cuma webnya aja. Kalau VPS ini virtual private server, ini bisa ditambah macam-macam sih server ya. Ini server. Kalau tadi cuma hosting web aja, ini server ini. Ini bisa di macam-macam sebetulnya servernya, mau kita jadikan server apa terserah. Ini enggak cuma web hosting. Nah ini 5 dolar per bulan ya, atau 7 dolar per bulan kalau mau 1 bulanan aja ya. Nih terus kalau email, kita mau punya email gitu sendiri ya, itu 3 dolar per bulan ya. Dibilang mahal juga enggak, tapi dibilang enggak juga cukup mahal ya. 3 dolar berarti kurang lebih 60 ribu lah ya, hampir 60 ribu, 50 ribu sekian. Hanya untuk email ya. Emailnya dapat berapa email sih? 50 email. 50 email alias ya. Ini email address. Ini email address. Accountnya berapa nih? Free domain. Ini alias. Forwarding. Storage per mailbox ini ya. Mungkin satu ini ya. Saya nggak tahu sih, harus dilihat lagi lah. Kalau email aliasnya 50, tapi mailboxnya 1. Wah, ini saya nggak tahu ya. Oke,
Ini untuk web hosting. Nah, kita sebetulnya sih kalau pakai server sendiri ya, kita bisa, kalau di Indonesia ada jagoan hosting ya. Jagoan hosting juga bisa ya. Nah, ini dia. Web hosting ada, VPS Indonesia ada, web hosting. Cuma kalau web hosting kita harus punya cPanel ya. Ya kayaknya kita harus punya cPanel ya. Ini license cPanel, VPS, ini KVM, Virtual Private Network ya. Web hosting, paket hosting murah 25, detail spesifikasi 25.000 per bulan ya. Web hosting 25.000 cukup murah lah per bulan. cPanel sharing, ini ada cPanel ya. cPanelnya sharing satu orang aja nih, satu user. Boleh satu user, terus emailnya unlimited. Wah, ini emailnya lumayan ya, dapat banyak, 50 MB email attachment, bisa sampai 50 MB email attachmentnya. Fiturnya ini ya. Nah, ini lumayan ya hosting ya. Terus apa lagi ya, ini kalau hosting ya, kalau kita mau punya website sendiri, kita mau hosting, cuman space-nya 5 GB aja ya, enggak ya, cukup lah 5 GB ya. Kalau ini 15 GB, ini di panelnya bisa 3 orang. Si panel tuh kayak tool untuk update dari website tuh ya, si panel. Coba kita lihat ya, cPanel. Ini dia, manajemen platform ya, manajemen platform. Jadi dia banyak dipakai untuk edit atau update gitu ya. Ini cPanel. Jadi dia lebih banyak itu. Nah, ini dia ya, admin untuk website. Ini harus ada ini ya, kalau nggak ada dia nggak bisa update dari ininya apa, websitenya ya. Oke, terus nah sekarang kalau kita punya server NAS sendiri, kita bisa self hosting ya. Kita lihat self hosting. Jadi sekarang udah banyak self hosting ya. Nah, ini dia, kita punya sendiri server untuk menjalankan website kita ya. Jadi kita punya sendiri, atau namanya web server. Itu tidak tergantung dari pihak ketiga yang menyediakan server atau web server ya. Jadi kita sendiri yang ngatur. Terus keuntungannya ya, dengan apa namanya self hosting ini ya, kita ngaturnya gampang ya. Kita nggak perlu pakai apa namanya cPanel, panel pengatur ini ya. Kita nggak perlu, terus kita bisa mengaturnya cepat. Ini ada cPanel, ada Pledge ini ya. Ini juga software untuk manajemen website. Ini ada nih ya, nah comparisonnya ya. Ini ada macam-macam, tapi yang terkenal memang cPanel ya. cPanel ini yang terkenal nih, cPanel ya. Nah, kalau kita pakai self hosting, kita buat sendiri ya, websitenya website sendiri. Keuntungannya itu tadi, kita nggak perlu bayar hosting, terus kita juga ngaturnya lebih gampang ya. Kita mau coba-coba juga bisa. Terus kalau untuk emailnya kita bisa pakai
routing dari Cloudflare untuk email kita masukkan ke Gmail kita, itu bisa ya. Ini ada juga Unohost. Unohost ini semacam software untuk self hosting juga ya, ini self hosting juga ya. Nah, cuma saya self hostingnya nanti kita pakai Synology NAS saja ya. Synology NAS kita ini kita pakai untuk self hostingnya ya. Jadi dari Synology NAS itu ada apa namanya application ya, atau package-nya itu. Jadi di Synology NAS saya ini ya, ini kalau kita install Synology NAS itu ada package-nya namanya web server ya. Jadi namanya web server. Mana? Nah ini web station. Ini kita install ya. Jadi kalau kita mau membuat server NAS kita jadi web server, kita install ini web station ini ya. Ini kita install dulu ya. Oke. Oke, sudah ya. Ini udah kita install, masuk ke sini ya. Nah, ini kita bisa open. Nah, ini dia terinstall NGINX ya, NIC-nya. Apache-nya tidak terinstall ya. Apache, PHP 82. Nah, ini kalau kita mau install WordPress bisa ya. Ada PHP-MyAdmin ada ya, untuk mengatur PHP kita, mengatur database ya, database kita. Terus jumlah juga ada ya, atau vTiger CRM ya. Oke, ini website kita ya. Ini kalau apa namanya, kita masuk ke IP addressnya si Synology kita ya, itu maksudnya ke sini. Nah, ini dia, ini web, ini indeks HTML dari web station kita ya, web kita tadi ya. Ini dia gambarnya ini ya. Jadi ini filenya index.html. Posisinya di mana gambar ini letaknya? Letaknya ya. Ini kalau kita lihat sebentar, gambarnya hilang ya. Sebentar. Nah, ini dia. Ini oke ya. Jadi posisinya di web ya. Ini dia gambar HTML ya. Ini kalau saya buka pakai, bentar, kelihatan enggak? Wah, enggak kelihatan. Kalau saya buka ya. Oke. Bentar. Kelihatan enggak? Nah, ini dia ya. Ini HTML dari indeks HTML tadi yang ada di folder web. Folder web itu adanya di ya, folder web itu ada di Synology demo ini tadi ya. Di Synology demo ya, demo ini ada beberapa folder. Ini kenapa saya bisa buka, karena saya masuknya sebagai admin. Kalau nggak sebagai admin nggak bisa ya. Ini kalau kita lihat foldernya, ini ada home itu folder kita ya, folder kita. Kalau saya admin lead data demo, ini folder saya ini. Nah, kalau homes itu folder semua yang
terdaftar. Jadi siapapun usernya di sini nanti keluar foldernya untuk masing. Kemudian web ini folder web. Nanti kita isi web file web kita ya di sini ya. File web kita di sini. Kalau web package ini untuk package-nya ya. Ada Docker tapi kosong. Nah, ini web. Ini tadi ya. Saya buka. Itu isinya apa namanya, index HTML filenya itu ya. Kalau kita mau lihat ya, kelihatan enggak? Kalau nah ini dia ya, kelihatan kan? Nah, jadi ini hello welcome Synology web station. Ini HTML-nya ya. Ini ada ya inilah CSS-nya ya. Terus ada HTML-nya. Ini isinya ini ya. Gambarnya, ini kan gambarnya ini Illustrator web station enable JPEG ya. Gambarnya di mana ya? Gambarnya di ini dia. Ini web image. Nah, ini gambarnya nih ya. Kalau saya lihatkan ya. Nah, ya, ini gambarnya ya. Di gambar ini ya. Gambar ini ya ini tadi di website ini ya. Gambar ini yang di website ditampilkan. Nah, jadi kalau kita mau merubah website kita ini ya, file-file kita masukkan di folder web itu tadi yang kita bisa baca pakai file Windows Explorer, pakai Windows Explorer ya, bukan file Windows Explorer. Jadi pakai Windows Explorer kita bisa baca di folder web. Terus kalau kita mau ganti ya kita tinggal ganti aja ya. Kita coba ya, kita cari template HTML apa namanya, free HTML codec. Nah, ini dah HTML codec. Ini banyak template ya. Nah, ini templatenya kita cari yang free. Kita ambil yang mana ya? Ya. Ini dah, atau ini. Lapsure. Oke. Kita coba download. Itu dia, sudah di download. Kalau kita lihat ya, sudah di download. Sebentar, sudah di download di file download nih ya. Ini kita coba buka ya. Ini kita kopikan aja, kopikan ke di data demo web sini ya. Nah, baru kita kita ekstrak. Nah, keluarin ya. Ini dia. Ini kita kopikan aja ya. Copy, dimasukkan ke sini. Jadi biar ini ketumpuk ya. Kita pindahkan sini. Kita hapus, terus web image nya juga kita hapus. Ini tanda pakai sudah. Oke, jadi kita bisa lihat ini ya. Nah, ini dia. Ini kalau kita lihat di sebentar, kalau kita lihat di 3. Nah, ini dia. Kalau kita lihat yang ini tadi ya, karena kan kita sudah update tuh. Nah, keluar ini. Jadi
di IP-nya server kita. Kalau kita pilih ya, kalau kita panggil dia keluar ini website yang kita masukkan ya. Tadi saya template-nya saya pindahkan sini ya. Jadi ini contoh template ya. Kita copy, masuk ke sini. Jadi semua yang ada itu di template kita pindahkan sini. Nah, ini kita bisa edit nanti ya, sesuai dari kemauan kita ya. Ini contohnya aja ya. Jadi semudah itu ya untuk membuat website. Lalu ini kan masih offline ya, tidak online. Jadi kita tidak online kan. Caranya bagaimana online? Kita pakai Cloudflare aja ya. Jadi kita pakai Cloudflare untuk online kan ya. Oke, kita masuk ke Cloudflare ya. Jadi masuk Cloudflare. Jadi kita nanti mengonlinekan website kita pakai Cloudflare ini ya. Dulu Cloudflare ini harus punya kartu kredit ya untuk bisa masuk, tapi sekarang dia enggak minta kartu kredit dah. Jadi untuk berlangganannya enggak perlu kartu kredit. Nah, ini dia. Kebetulan saya sudah bikin akunnya ya. Akunnya saya pakai pakai ini ya, pakai Gmail saya ya. Terus kita harus punya satu domain ya. Jadi kita harus punya satu domain ya. Domainnya itu kita apa namanya? Kita daftarkan domainnya, baru nanti kita masukkan ke website ya. Jadi domainnya harus kita buat dulu ya. Nah, membuat domain itu di mana ya? Kita bisa pakai apa namanya, yang tadi hosting tadi itu ya, Hostinger atau Google bisa juga ya. Ini bisa buat domain, beli domain website dulu ya. Atau kalau saya sih suka pakai yang Indonesia punya ya, yang jagoan hosting atau hosting yang Indonesia punya lah. Karena kalau Indonesia punya hosting itu bisa bayar pakai GoPay ya, atau pakai OVO dan lain-lain lah, lebih gampang. Tapi kalau yang hosting dari luar itu harus pakai kartu kredit, agak sulit lah ya. Ya, misalkan hosting di Indonesia apa aja itu banyak lah. Hosting di Indonesia ini ada nih, rumah web ya. Nah, saya buat kemarin, saya sudah buat hosting saya di rumah web nggak salah. Saya bikin untuk beli domain saja ya. Jadi saya tidak hosting, saya cuma beli domain ya. Beli domain, kita pilih ya. Jadi kita beli domain, kita pilih domain kita mau apa ya. Nanti kita mau .id, .com atau apa sembarang ya. Misalkan saya lidatates.com misalkan. Nah, ini ada macam. Kemarin saya coba beli yang murah aja ya. Ini paling misalkan lidatates XYZ gitu ya. Atau ini lidatates online atau site, itu bukan murah ya. 25.000 per tahun ya. Ini cuma nama yang terdaftar di domain aja ya. Ini bukan hostingnya. Ini kita beli dulu. Nanti kalau sudah beli baru kita nanti masukkan di Cloudflare-nya ini ya. Nah, setelah kita masukkan, nanti baru kita bisa buat server kita ya. Server kita yang Synology tadi itu online ya. Dari situ kita bisa buat dia online. Nanti bagaimana caranya ya, saya jelaskan lagi caranya supaya server kita online. Nah, untuk sementara tadi kembali yang ke apa namanya, yang website ya, yang website ini ya. Ini kita sudah bisa membuat website dari
Synology NAS kita ya. Kita masuk ke dalam Synology, terus kita install atau kita download aplikasinya, package-nya ini ya, kita install Webstation. Setelah masuk ke Webstation ya, ini kalau kita lihat dia ada web servernya Nginx ya, terus PHP 8, PHP 82. Dia akan membentuk folder ya, folder. Jadi kalau kita lihat di sini foldernya ya, folder web ini ya. Nah, ini aslinya kan tadi ada 2 file aja, satu file sama satu folder. Nah, ini kita isi, itu kita hapus, kita isi dengan apa namanya, template yang sudah kita download ya. Jadi ini kan saya lihat melalui DSM ya. Kalau kita mau lihat lewat Windows Explorer ya, kalau kita lihat Windows Explorer, sorry, nah ini dia. Ini kita bisa masuk ke NAS kita ya, masuk. Nanti kita ngelihat folder-foldernya di Windows Explorer ini. Nah, masuk ke web. Nah, ini dia. Tadi kan saya sudah download ini Live Assurance ini ya, dari template yang gratis. Ini saya ekstrak. Nah, ini isinya, ini saya taruh di sini. Nah, si web server dia akan membaca indeks HTML ini. Ini awalan dari semua website ya, indeks HTML ya. Nah, cuman ini belum apa namanya, belum online ya. Ini belum online, tapi kita sudah bisa membacanya melalui jaringan lokal kita ya. Jadi cara bacanya ya ini, kita masuk aja ke IP address kita ya, kita klik, nanti keluar ini. Ini isinya si HTML tadi yang saya download. Ini contoh ya, ini template gratis, kita bisa pakai, kita bisa edit. Nah, terus caranya kita membuat dia online, yaitu tadi kita pakai Cloudflare ya. Cloudflare syaratnya satu, kita harus beli domain dulu ya. Kedua, kita daftar Cloudflare-nya ya. Jadi syaratnya satu, kita beli domain. Kalau sudah punya domain, nanti baru kita daftar Cloudflare-nya. Cloudflare daftar kalau dulu pakai kartu kredit, sekarang nggak usah. Itu langsung aja kita bisa ambil paket cobanya, itu free ya, itu 0 rupiah, nggak perlu bayar ya. Oke, kira-kira begitu. Nanti saya buat dulu untuk domainnya ya. Domainnya saya lupa saya taruh di mana, nanti saya buat domainnya, nanti kita sambungkan domain kita dengan Cloudflare-nya. Oke, terima kasih.